Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5 dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa RRI, kita berjumpa dalam lintas berita Magota untuk ikhtisar berita sepekan selengkapnya bersama saya Priscila, dan kita ikuti langsung informasi dari RRI Manado. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk Sekolah Nasional Terintegrasi SNT di Sulawesi Utara resmi dimulai. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi murid Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 4 Minahasa Utara dan SNT 13 Bolang Mongondo resmi dimulai. Kegiatan yang berlangsung di halaman Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara tersebut diawali dengan upacara bendera dan bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Minahasa Utara Joe Neganda. Ia mengaku bangga karena Minahasa Utara mendapat kesempatan menjadi salah satu daerah penerima program SNT yang diharapkan membuka peluang lebih besar bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan prestasi. Tentu ini merupakan satu kebanggaan bagi kami kalau kami di Kabupaten Minahasa Utara yang sudah diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan Sekolah Nasional Terintegrasi ini. Dan ini merupakan kesempatan bagi anak-anak kita untuk mampu mengembangkan diri mereka, mencapai prestasi tinggi-tingginya untuk berguna bagi bangsa dan negara. Usai upacara, rangkaian MPLS dilanjutkan di Aula Samratulangi kantor BPMP Sulut dengan pembukaan MPLS SNT secara serentak. Kegiatan tersebut menjadi awal pengenalan lingkungan belajar sekaligus pembekalan bagi peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran. Wakil Bupati Bolang Mongondo Doni Lumentak mengatakan pemerintah daerah menyambut positif hadirnya program SNT sebagai bagian dari program strategis nasional di bidang pendidikan. Menurutnya kehadiran program tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di daerah. Tentu pada pagi hari ini sangat bangga karena program strategis nasional, program Presiden Prabowo dan Gibran itu bisa sampai ke daerah kita, ke daerah Bolang Mongondo. Juga di Sulawesi Utara dan Minahasa Utara, dan kami Bolang Mongondo, khususnya di Bolang Mongondo sementara dalam tahapan administrasi. Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Denny Mangala mengatakan Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mengikuti langkah Minahasa Utara dan Bolang Mongondo dalam mengembangkan SNT. Menurutnya, pemerintah provinsi mendorong setiap kabupaten dan kota menyiapkan lahan untuk kemudian diusulkan dalam program SNT. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak lokal di seluruh Sulawesi Utara. Bapak Gubernur sudah memintakan ke Bupati Wali Kota untuk menyiapkan lahan. Nah, ini yang sudah diusulkan. Selain ini sudah operasional 2 kabupaten kota ini, ada Minahasa juga sudah usulkan. Kemarin juga ada satu dari Bolmong Utara sudah mengusulkan. Nah, kita harapkan ke depan ya akan ada diikuti oleh kabupaten kota lainnya, sehingga setiap kabupaten kota ada SNT. Karena ini pendidikan difokuskan untuk anak-anak lokal, dan ini sebenarnya cukup baik untuk pengembangan pendidikan kita ke depan. Pelaksanaan MPLS bagi SNT 4 Minahasa Utara dan SNT 13 Bolang Mongondo berlangsung pada 10 hingga 14 Agustus 2026 di BPMP Sulut. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengalungan tanda peserta, seremoni pembukaan MPLS SNT serentak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta dilanjutkan dengan sesi perkenalan tenaga pendamping pembelajaran. Program SNT diharapkan menjadi salah satu upaya memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta didik di daerah untuk memperoleh lingkungan belajar yang mendukung pengembangan potensi, karakter, dan prestasi. Roy Pesak melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Gorontalo. Dampak musim kemarau, Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo distribusikan air bersih di wilayah yang mengalami krisis air bersih di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih dampak musim kemarau panjang di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Sekretaris PMI Provinsi Gorontalo, Saiful Suleman, pagi tadi menyampaikan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian PMI dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih. Kami dari PMI dan BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kiranya dalam musim kemarau seperti ini kita sama-sama saling menghemat tentang penggunaan air. Sebab debit air yang ada di dua sungai yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Bone Bolango dan Sungai Bone, ini juga debit air sudah mulai kurang. Maka oleh sebab itu kami selaku pengurus PMI mengimbau kepada masyarakat agar kiranya untuk dapat menggunakan air semaksimal mungkin agar supaya kita terjaga dengan yang pertama adalah masalah kesehatan itu sendiri. Yang kedua, di dalam penggunaan air bersih kita harus menggunakannya seoptimal mungkin, sehemat mungkin agar supaya tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Sementara itu salah satu warga desa Bulontalangi Timur, Gagarin Hunawa, menyampaikan rasa syukur atas bantuan air bersih yang disalurkan PMI Provinsi Gorontalo. Ia mengungkapkan ketersediaan air bersih saat ini berkurang drastis beberapa bulan terakhir sehingga masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah, menurut saya ini satu langkah yang cukup ya, yang cukup baik dan bagus. Respon terhadap keluhan masyarakat mengenai kekurangan air bersih akibat daripada dampak musim kemarau. Dan hari ini alhamdulillah dari BPBD dan PMI telah menyalurkan air di Desa Bulontalangi Timur dan Bulontalangi Barat, Kecamatan Bolango Timur. Ini kami atas nama seluruh masyarakat yang terdampak ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, terutama BPBD dan PMI yang hari ini sudah turun langsung untuk menyalurkan air bersih. Ia berharap bantuan air bersih terus diberikan apabila musim kemarau masih berlangsung. Pemerintah daerah juga diminta agar menghadirkan solusi jangka panjang guna mengatasi permasalahan krisis air bersih di wilayah yang rawan kekeringan. Musim kemarau yang melanda wilayah Gorontalo ini, masyarakat diharapkan agar menggunakan air sesuai dengan kebutuhan yang bersifat mendesak. Dari Gorontalo, Bobi Irawan melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi banjir bandang dan tanah longsor. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi banjir bandang dan tanah longsor di Gudang Bulog Cabang Tahuna Selasa 11 Agustus 2026. Bantuan tersebut diserahkan melalui koordinasi pemerintah provinsi bersama instansi terkait guna membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama masa pemulihan pasca bencana. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara wilayah Sangihe, Talaut, dan Sitaro, Stanley Tikwalu, mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana pada bulan Juli lalu. Hari ini ada penyerahan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3.500 kg untuk mengintervensi masyarakat Kabupaten Sangihe yang mengalami bencana alam hidrometeorologi. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan laporan dan koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait kondisi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan pasca bencana. Stanley berharap bantuan ini dapat meningkatkan beban masyarakat terutama memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari selama proses pemulihan pasca bencana di beberapa lokasi terdampak. Jumel Johanis melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota untuk ikhtisar berita sepekan. Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Talaut. El Nino pengaruhi stok air bersih berkurang di Talaut. Perusahaan daerah air minum menyebut sejumlah sungai dan titik mata air mulai mengalami kekeringan. El Nino dengan musim kemarau berkepanjangan berdampak pada sejumlah sungai dan beberapa dari sumber mata air di Pulau Karakelang, khususnya di Kecamatan Melengwane terjadi kekeringan. Berakibat kurangnya suplai air bersih ke masyarakat di daerah juga berkurang, khususnya di ibu kota Talaut, Melengwane. Keluhan warga pun disampaikan ke perusahaan daerah air minum PDAM, sebabnya kondisi kurangnya air tersebut mulai dialami sejak sebulan terakhir atau awal mulanya terjadi El Nino. Bobi Manugan, petugas PDAM Talaut mengakui mata air di dua sungai yang berada di Melengwane dan menjadi sumber air PDAM untuk disalurkan ke warga sekarang ini mulai mengalami kekeringan dari dampak musim panas berkepanjangan. Jadi sebenarnya kuala sumber Badak dengan sumber Atuaren itu suplai air langsung ke Melengwane, tapi semua itu kering. Dua sumber itu kering, sehingga selama ini sebelum torang dapat autotangki ini, itu torang suplai air dari Malah yang tadi 10 liter per detik itu karena sekarang seturun jadi 2 liter per detik, sehingga air sudah tidak bisa suplai ke Melengwane. Mobil truk pengangkut air dari PDAM pun mendapat bantuan dari pemerintah daerah selama musim El Nino untuk membantu suplai air ke warga pelanggan. Namun sayangnya, sejak mulai beroperasi, mobil bantuan tersebut mengalami kerusakan sehingga perlu untuk melakukan perbaikan dan suplai air ke warga pun harus mengalami keterlambatan. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI, informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota untuk ikhtisar berita sepekan edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.